Kelas 2 geger dong gue, tapi kok kelas 2 nggak ini sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi jidni ilma warjubni fahma. Apa kabarnya anak-anak kelas 2? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan semakin hari makin cerdas ya. Baik anak-anak, pelajaran hari ini masuk pelajaran halaman 57, yaitu tentang Nabi Lut alaihissalam. Dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, ada satu nabi namanya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut punya ayah namanya Harun bin Toreh. Bapak ulang sekali lagi, Nabi Lut punya ayah namanya Harun bin Toreh. Beliau adalah saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi antara Nabi Lut sama Nabi Ibrahim masih bersaudara. Ya, suatu hari mereka berpisah. Ya, kalau Nabi Lut ke kaum Sodom, kalau Nabi Ibrahim ke bangsa Palestina. Nah, anak-anak ya, di kaum Sodom ini ya, pengikut Nabi Lut alaihissalam sangat durhaka sama Allah dan juga sama Nabi Lut alaihissalam. Durhakanya apa? Mereka banyak bermaksiat, banyak bermain judi, banyak membunuh, dan yang lebih parahnya lagi, kaum Sodom itu menyukai sesama jenis, terutama yang laki-laki suka sama laki-laki, atau disebut dengan homoseksual ya. Tuh, makanya kamu nggak boleh suka sama lelaki ya. Nah, kalau kamu suka sama lelaki namanya homoseks. Nah, baik anak-anak ya. Nabi Lut alaihissalam diperintah Allah untuk mendakwakan kaum Sodom yang sangat durhaka kepada Allah. Mereka banyak melakukan kejahatan, pembunuhan, dan yang lebih parahnya mereka menyukai sesama jenis. Satu hari Allah uji kaum Sodom dan juga Nabi Lut alaihissalam dengan mendatangkan malaikat Jibril ya, dan malaikat yang lainnya. Allah serupakan dua malaikat itu menjelma seperti manusia biasa, bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ya, sampai di rumah Nabi Lut alaihissalam, tok tok tok. Assalamualaikum. Ya Nabi Lut, siapa di luar? Saya Fulan bin Fulan, kata malaikat. Malaikat nggak bilang saya malaikat Jibril, tidak. Tapi Allah sudah arahkan malaikat untuk bertamu ke Nabi Lut alaihissalam. Ketika tamu Nabi Lut itu datang ke rumah Nabi Lut, ternyata ada kaumnya, beberapa orang, 5 orang yang mengikuti dan menguping, mengintip tamunya Nabi Lut. Ya, di dalam rumah Nabi Lut ada istrinya Nabi Lut. Ya, setelah masuk malaikat tamunya Nabi Lut tadi masuk ke dalam rumah, diterima ngobrol-ngobrol, malaikat memberitahu atau tamunya Nabi Lut memberitahu kepada Nabi Lut supaya sebelum subuh bersiap-siap untuk meninggalkan negeri Sodom. Karena apa? Allah mau membinasakan kaum Sodom. Ya, Nabi Lut diperintahkan untuk siap-siap sebelum subuh. Nah, akhirnya informasi itu bocor, kedengeran sama istrinya Nabi Lut alaihissalam, diinformasiin sama istri Nabi Lut ke para kaumnya. Wahai kaumku ya, ada tamu ganteng-ganteng ya, baiknya kalian persiapkan diri untuk menangkapnya. Nah, Nabi Lut alaihissalam takut karena dalam arti banyak kaumnya itu mengetahui akhirnya tamunya ini akan disodomi atau akan dilecehkan. Tamu-tamunya ini ganteng-ganteng, malaikat yang menjelma manusia. Nah, akhirnya karena khawatir, Allah perintahkan Nabi Lut untuk bersiap-siap ya dengan anaknya yang soleh. Nah, mereka bersiap-siap. Tapi Allah punya kuasa. Berombong-rombong nih kaumnya datang mau menggerebek atau mau menangkap atau mau mengambil tamunya Nabi Lut. Nah, akhirnya Allah perintahkan untuk bersembunyi lewat pintu belakang. Nabi Lut dan malaikat-malaikat tadi atau tamunya tadi bisa selamat. Nah, Allah hancurkan penduduk negeri Sodom. Allah timpakan azab dalam bentuk petir. Allah tebalikin buminya ya.
gempa yang sangat dahsyat, Allah angkat bumi ini, dibalikin negeri Sodom itu, semuanya mati kecuali Nabi Lut dan anaknya, termasuk istri Nabi Lut itu ikut mati terkubur ya, sama kaum-kaumnya yang sangat durhaka. Nah, ini sekelumit atau sedikit cerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam pribadi yang sangat disiplin dalam menggunakan waktu. Beliau rajin mendakwahkan perintah dan syiar-syiar agama Allah, tapi kaumnya banyak yang menolak. Nah, mudah-mudahan dari cerita Nabi Lut ini kalian bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama ya, kita jangan sekali-kali menyukai sesama jenis. Nggak boleh ya. Udah ada pelajaran di kisah Nabi Lut ini bahwa orang yang suka sesama jenis, perempuan suka sama perempuan, lelaki suka sama lelaki ya. Kalau lelaki sama lelaki namanya homoseks, kalau perempuan sama perempuan namanya lesbian. Itu dilarang sama agama, nggak boleh ya. Itu perbuatan dosa. Hakikatnya secara alamiah, secara manusiawi, pada saatnya nanti kalau kamu sudah dewasa, yang laki-laki akan menyukai perempuan. Begitu juga sebaliknya, yang perempuan akan menyukai yang laki-laki ya. Kalau kalian suka sama jenis, itu berarti sudah melanggar fitrah atau melanggar hal-hal yang normal. Nah, mudah-mudahan dengan cerita Nabi Lut alaihissalam ini kalian bisa berhati-hati juga ya, bergaul baik sesama jenis maupun sesama perempuan. Kalian ada tugas hari ini ya. Kerjakan tugas halaman 58 yang ada kotaknya nomor 1 sampai 4 ya, sampai jam 3 batas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi kalian, tentang kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Yang pertama, jangan sekali-kali suka sesama jenis. Yang kedua, kita harus disiplin waktu dalam memanfaatkan waktu. Itu saja pelajaran hari ini anak-anak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.